Hey guys, kayaknya muluk FFK TV. So, nggak kayak si A32 yang tahun lalu dianggap kayak anak tiri dari trio seri A tahun lalu, A33 ini beda guys. Perbedaan harga si A32 pas awal keluar tahun lalu dibandingin A33 tuh naiknya lumayan jauh ya. A32 tuh starting price-nya 3,599 juta ya. Sedangkan si A33 5G tuh starting price-nya 4,699 juta. So naiknya si 1,1 juta ini lumayan mahal ya. Let's check out apa harga segitu tuh ada kenaikan yang signifikan ya guys. A33 hadir dalam bentuk yang nyaris sama persis sama A53 sama A73 guys. Kayak bentuk back case-nya juga sama persis deh, IP ratingnya, kapasitas baterai, fingerprint-nya on screen, kameranya ada OIS, dan prosesornya juga sama persis dengan A53. Yap, bedanya dia cuma sama A73-nya doang. Dan semuanya support 5G ya. Jadi di sini kita bisa bilang si A series Samsung ini tuh udah mulai main kayak Apple atau kayak kakaknya si S series. Tampilannya sama, spek-speknya mirip, yang perbedaan terbesar cuman di size-nya doang. Sedangkan DTR si A32 ini tahun lalu dibandingin sama kakak-kakaknya udah beda prosesor, gak ada water and dust resistant, kameranya OIS. Terus bentuknya juga udah beda banget. Nah, ukurannya si A33 5G sama A32 ini bisa bilang mirip banget ya. Kayak beda beberapa mili doang ini kayaknya. Tinggi sama lebaran ini juga cuman beda dikit banget si A33 ini. Beratnya kalau nggak salah cuman beda 2 gram ya. Dan secara bentuk honestly gue lebih milih si tampilan backcase-nya A32 ya ini ya. Soalnya dari looks-nya ini lebih Galaxy Note gitu loh, gak ada bump-nya dan lebih tampak simple aja. Sedangkan A33 5G bentuknya generik Samsung 3 tahun belakangan ini. Masih turunan dari bentuk si S20 itu loh. Walaupun mirip banget sama A52 sama A72 tahun lalu, ternyata dia ada sedikit perbedaan di kameranya. Coba kita lihat nih. Jadi ini kita bisa lihat dua-duanya masih gunain kamera bump yang sama. Dan back case-nya ini cuman bedanya di sini nih. Kelihatan nggak ya guys? Tuh, situ. Kelihatan ya bumpnya beda ya. Terus ini back case-nya dua-duanya ini dia masih pakai polikarbonat nih. Dan dengan sisinya dari aluminium. Sedangkan depannya dia pakai Gorilla Glass 5 nih ya guys ya. A33 ini tuh berasa lebih beda ya kalau kita pegang ya guys. Jadi ada A72, 52 sama 32 tuh rasanya curvy gitu kalau dipegang. Sedangkan kalau si A73, 53 sama 33 tuh terasa lebih kotak dikit. But it still looks curvy though. Tapi kalau dipegang tuh berasa gitu boxingnya dia tuh. Kelihatan kan dia lebih less curvy dia dibandingin si A33. Peletakan tombol dia juga masih sama persis ya ini semuanya. Lihat deh. Ini peletakan tombolnya masih sama persis semuanya. Kecuali what's that? A33 udah nggak ada headphone jack lagi saudara-saudara. It's a bummer really. So Samsung's forcing us to buy those wireless headphones or buds now. Oh ya, gue lupa bahas juga. Ini kotaknya just like S series, si A33 ini sekarang udah kotaknya tipis banget. Just like si S series ini, dan dia udah nggak dapet charger lagi. So buat kalian yang punya spare USB Type-C, jangan dijual-jualin dulu ya. You need to keep it from now on. Nah lanjut, peletakan SIM slotnya dia juga berubah. Dia juga sekarang dari samping, awalnya dia sekarang ke atas. Kelihatan nih guys, nih sekarang di atas ini. Coba kita sekalian cek juga ya, ini dia SIM-nya. Jadi ternyata dia sekarang SD card-nya dia udah nggak dedicated lagi nih. Tapi dia sekarang hybrid. Jadi lo nggak bisa pasang 2 SIM plus 1 memory card lagi. Di A33 ini lo mesti milih antara 2 SIM card atau 1 SIM card, 1 memory card nih. Lihat nih. Tuh. Layar A33 sama A32 ini masih berasa sama persis ya guys ya. They still both have that super gorgeous Super AMOLED screen yang berukuran 6,4 inch dengan refresh rate yang sama-sama 90 Hz. Which makes it pretty smooth. Dan dua-duanya ini juga masih ngegunain notch Infinity U itu tuh guys, yang sama persis. Desain ini kayaknya masih belum berubah ya semenjak A30. Gue juga nggak masalah ya sama notch-nya, tapi gue lebih pengen dia chinnya diperkecil aja gitu loh. Kayak si A53 ini kan gue ada ini, dia kan beda banget ya tipisnya ya. As you can see dia tuh kelihatan tipis banget. Lebih tipis lah ya dibandingin si A33 ini. Sama A33 sama A32. Oke, so sekarang kita langsung aja bahas speknya guys. As I said earlier, A33 dan A53 ini ngegunain prosesor yang sama yaitu Exynos 1280. Yang spek di kertasnya harusnya dia bisa nyaingin Dimensity 900 dan Snapdragon 778G. But in real life-nya, ntar kita tes.
Terus kalau buat si A32 ini dia nggunain MediaTek Helios G80. Sedangkan kakak-kakaknya dia pakai Snapdragon 720G. Ouch, like I said in the beginning, kayak anak tiri banget ya. Other than that, hampir sama semua. RAM-nya dia sama-sama 6GB, kapasitas internal memorinya juga dia 128GB, dan baterainya sama-sama 5000 mAh. Tapi RAM-nya si A33 ini masih bisa ditambah thanks to the fitur RAM Plus. Jadi kita bisa nambahin RAM-nya 2GB, 4GB, atau 6GB. Jadi totalnya tuh dia bisa sampai 12GB. Sadis ya? RAM Plus itu kayaknya emang fitur kayak gini tuh emang wajib banget ya di device zaman sekarang ya. Jadi RAM ini bisa ditambahin menggunakan kapasitas internal memori kita. Kalau RAM-nya ditambahin 2GB berarti internal memori kurang 2GB. Ya pokoknya begitulah ya, ngerti cara kerjanya. Untuk settingan kamera dia juga sama semua dua device ini. Kelihatan kan ya ini harusnya. Nah ini. Jadi dia ini ada main camera, ada ultra wide, ada depth, sama ada macro. Tapi main kameranya dia malah turun dibandingin si A30 yang main kameranya resolusi 64 megapiksel, A33 jadi 48 megapiksel doang. Tapi kualitasnya emang jauh banget ya. Selain udah ada optical image stabilizer, dia hasilnya kayak langit dan bumi nih. Coba gue bentar buka kamera dulu ya, biar nanti kita bisa lihat setting-setting juga. Jadi ini si A33 ini dia juga udah buat video tuh dia udah support Ultra HD 30 fps nih guys, kelihatan kan tuh? Nah itu. Dan kalau lagi ngerekam dia kayak device high end. Kalau lagi ngerekam dia juga bisa ganti-ganti lensa, bisa dari ultra wide, bisa ke wide, dan dia juga bisa ke zoom atau ke telekamera. Oh ya, for information dia ini zoomnya ini dia digital doang ya, jadi dia nggak ada lensa optikalnya. Sedangkan kalau buat si A32 dia stuck di Full HD 30 fps resolusinya. Dan kalau lagi ngerekam dia nggak bisa ganti-ganti lensa ya, nggak ada itu. Lanjut ke benchmark, si Exynos 1280 ini ngebantai Helio G80 ya guys ya. Coba kita lihat Antutunya. Bentar, lagi loading. Nah ini hasil tesnya dia si Exynos dia dapat 370 ribuan. Dengan si A32 cuma dapat 190 ribuan nih guys. Tapi walaupun kayak gitu, ini sebenarnya masih agak mengecewakan ya menurut gue ya. Soalnya Exynos 1280 itu pas keluar, dibilangnya bakal jadi rivalnya Dimensity 900 dan Snapdragon 778G. Tapi ternyata skor Antutunya cuma 300 ribuan ini doang. Padahal gue baca-baca dia harusnya bisa ngedapetin hasil 400 ribuan loh. Nah, sedangkan untuk Geekbench 5 coba kita lihat. Nah ini. Dia si A33 dapetin 738 buat single core-nya, dan kalau buat multi core-nya dia dapat 1841. Sedangkan kalau buat A32 ini dia dapat 323 untuk single core-nya, dan buat hasil multi core-nya itu 1280 ya guys. Hasil yang cukup jauh khususnya buat single core-nya ini jauh banget. Tapi kan ini benchmark ya, hasil aslinya nanti baru bisa kita lihat pas kita lagi mainin gamenya secara langsung. Nah, buat ngegame gue tadi udah install PUBG sama Genshin ya di sini ya. Nah di PUBG kelihatan banget nih guys, si Exynos tuh belum optimize ya, dilihat dari settingannya nggak ada smooth ultra nih. Jadi FPS-nya dia masih kayak nyangkut di 30 FPS nih. Sedangkan kalau di A32 bisa dilihat dapetin FPS dia sampai 40-an. Dan gue mentokin settingannya paling tinggi, tetap aja si A33 nyangkut di 30 FPS, sedangkan A32 bisa lebih dari 30 FPS. Kalau untuk Genshin, si A32 pas gue tes dia grafiknya paling tinggi dapet sekitar 20 fps, dan pas gue turunin ke paling rendah dia masih stuck di 20 fps dia.
Sedangkan kalau buat si A33 grafik paling rendah gue tes dia dapat sekitar 20 sampai 30 fps dan pas gue jadiin highest grafiknya dia dapatnya sekitar 15 sampai 20 fps doang. So, itu dia guys perbandingan Samsung Galaxy A32 yang tahun lalu keluar dengan A33 5G yang baru aja keluar beberapa minggu kemarin. Kesimpulan gue, dengan perbedaan harga lebih dari 1 jutanya dia ya, yang which is pretty big, upgrade si A33 ini hebat banget sih. Yang sebelumnya nyemplung atau rusak, sekarang udah aman. Kameranya dia juga udah bagus banget, jauh banget lah pokoknya upgrade-nya. Gue juga suka banget sama keputusan Samsung untuk nyamain semua desain scheme kakak beradik A series ini tahun ini ya guys ya. Tapi buat gue personally karena emang gue udah punya A32 dan device ini emang cuman gue pakai buat sebagai second device yang dipakai buat kerja ringan doang. Tanpa nggunain kamera kayaknya gue bakal nge-skip A33 ini nih ya. Apalagi buat gaming A32 ini udah termasuk cukup banget lah ya. Di sini lagi-lagi terlihat bahwa Exynos belum optimize dalam game-game mainstream macam PUBG gitu ya. Sedangkan kalau buat Genshin-nya udah cukup optimize lah ya. Nah, kalau buat MediaTek terlihat tuh lebih gencar ngoptimalinnya. Seandainya Samsung tuh nge-keep ya price listnya si A33 ini tuh sama kayak A32 yaitu 3 jutaan, itu pasti jauh lebih menarik ya. Nginget kompetitor-kompetitor dia tuh harganya 4 jutaan semua dan itu udah bagus-bagus banget speknya. But keep in your mind, this is Samsung. Menurut gue optimalisasi OS mereka emang udah jauh ya, lebih stabil untuk pemakaian sehari-harinya dibandingin kompetitor-kompetitor lainnya yang punya dia. Again, ini semua adalah opini gue pribadi ya. How about you guys? Do you think this device is worth buying? Komen di bawah ya. Okay, so thanks for watching. Please subscribe if you haven't. Dan jangan lupa klik tombol belnya supaya bisa ngedapetin notif pas nanti video berikut gua keluar. And please do leave a like and a comment down below if you like this video. And this is Kenji from Kenji TV. Out.